Selamat pagi, Sobat STII. Bersyukur kita pada pagi hari ini masih kita dapat berjumpa meskipun via online melalui YouTube. Kita bersyukur Tuhan masih memimpin kita sampai hari ini. Sebelum kita mengawali hari kita, pada hari ini mari kita datang kepada Tuhan, kita merendahkan diri, dan kita akan membaca, merenungkan, menggumuli firman Tuhan, dan biarlah itu menjadi pedoman kita dalam menapaki hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, mari kita sama-sama baca Alkitab kita dalam 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang ke-10. Begini firman Tuhan. Dia Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengukuhkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, pagi hari ini renungan kita berjudul Menyala di Situasi Gundah Gulana. Saudara, situasi yang sulit saat ini kita hadapi, bukan? Dalam pelayanan kita, di dalam pekerjaan kita, di kampus mungkin di usaha kita, mungkin di dalam keluarga kita, karena pandemi sudah memporak-porandakan. Begitu tekanan yang membuat kita gundah gulana. Dalam pelayanan yang begitu sulit dengan berbagai sektor kehidupan yang berganti di era digital. Tetapi firman Tuhan pagi hari ini memberikan nasihat kepada kita. Bagaimana kita tetap bisa menyala di situasi gundah gulana. Kalau kita lihat secara konteks Bapak Ibu di dalam ayat-ayat sebelumnya, di ayat 8 dan 9. Di ayat 8 di situ Petrus sedang menjelaskan bagaimana serangan iblis dan serangannya begitu dijelaskan di dalam ayat 8. Kemudian di dalam ayat 9 dijelaskan, dipaparkan mengenai penderitaan iman. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ayat 9 berbicara mengenai penderitaan. Tetapi kemudian di dalam ayat yang 10, Petrus mengungkapkan sebuah penghiburan di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah situasi yang sulit itu. Oleh sebab itu pagi hari ini renungan kita menyala di situasi gundah gulana. Bagaimana caranya kita bisa tetap menyala di situasi gundah gulana? Yang pertama adalah ayat 10 bagian yang awal di bagian A. Dan Allah sumber segala kasih karunia. Yang pertama adalah kita tetap bisa menyala di situasi gundah gulana ini. Yang pertama, ingat anugerah. Saudara perhatikan kata ini. Allah adalah sumber kasih karunia. Lah, kalau kita melihat Allah sumber segala kasih karunia, sebenarnya ingin menunjukkan di dalam tekanan, di dalam penderitaan, terkhusus di dalam ayat sebelumnya itu, Allah ada. Allah memberikan kasih karunia, dan kasih karunia yang daripada Allah itu membuat kita kuat, membuat kita tetap survive, membuat kita tetap bisa maju. Kira-kira begitu. Lah, karena kasih karunia itu membuat kita bisa berdiri teguh. Saudara, hal yang pertama kita bisa tetap menyala di kondisi gundah gulana ketika kita ingat anugerah. Ketika kita memandang Allah yang adalah sumber anugerah, maka kita akan paham, kita bisa sampai hari ini, kita masih bisa melayani Dia, kita masih bisa memberitakan firman, kita masih bisa berdiri teguh meskipun keadaan susah. Kita menyadari ini anugerah Tuhan. Kalau kita memandang Allah sebagai sumber anugerah itu, maka kita akan bisa tetap menyala, semangat di dalam jalan kehidupan kita. Jika Yesus adalah Tuhan, maka Ia layak menerima yang terbaik daripada kita. Itu yang pertama, ingat anugerah. Yang kedua, bagian 10b. Yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Yang telah memanggil kamu ke dalam kemuliaan yang kekal. Yang kedua adalah ingat identitas. Kalau kita lihat
phrasing selanjutnya adalah yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan kekal. Ini sebenarnya menunjukkan identitas kita. Identitas yang telah memanggil kamu dalam Kristus and Christo. Artinya kita telah dipanggil oleh karena anugerah Allah itu, kita telah dipanggil satu di dalam Dia. Dipanggil kepada kemuliaannya. Itu hanya ada di dalam Kristus. Kita dibawa menjadi identitas kita di dalam Kristus. Saudara, kita sulit, keadaan sukar, masa kelam, dan kita mungkin mau menyerah rasanya. Tetapi penghiburannya adalah kita bisa tetap menyala di situasi kuda gulana. Coba ingat, siapa identitas kita? Kita adalah di dalam Tuhan. Identitas kita akan mempengaruhi kita. Kita mengerti, kita menyadari, saya adalah ciptaan Allah, kita adalah di dalam Kristus, kita telah ditebus oleh Tuhan itu. Nah, mengetahui apa yang terbentang di depan akan membantu kita tetap teguh di dalam iman. Mengetahui apa yang terbentang di depan, yaitu mengetahui identitas kita, akan membantu kita tetap teguh di dalam iman. Oleh sebab itu, ingat siapa kita, identitas kita di dalam Dia. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita bisa tetap menyala di kondisi gundah gulana adalah, yang ketiga adalah ingat tujuan. Ayat bagian yang terakhir, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Jadi bagian yang ketiga ini mau menjelaskan sebenarnya tujuan daripada Allah tadi sebagai sumber karunia tadi adalah memanggil kita di dalam Kristus. Dan selain memanggil di dalam Kristus, itu juga akan ada tujuan lagi, melengkapi kita. Melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan. Jadi ingat tujuannya. Di dalam situasi, kondisi yang diizinkan terjadi, ada tujuan yang ingin dicapai. Ada tujuan yang tidak pernah kita selami, yang Allah kerjakan bagi kita. Yang akan melengkapi kita. Dan kita akan semakin diperlengkapi, akan meneguhkan kita. Meskipun sukar keadaannya, tetapi Allah memberikan kekuatan, Allah memberikan peneguhan, Allah mengokohkan kita. Artinya apa? Dalam penderitaan yang seketika lamanya itu, ada tujuan yang Allah berikan bagi kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita akan mengalami hari ini kondisi yang ada, berbagai kesulitan sudah menanti kita di depan. Mungkin keterbatasan juga sudah menanti kita di depan. Kesulitan, kesusahan ada dalam pelayanan kita, di dalam pekerjaan kita, di kampus mungkin, di gereja, keluarga kita, banyak sekali. Tetapi renungan kita pada pagi hari ini setidaknya mengingatkan bagaimana di dalam kondisi yang demikian itu kita tetap menyala. Semangat kita tetap membara. Bagaimana caranya? Ingat anugerah, ingat identitas, dan ingat tujuannya. Tuhan Yesus berkati kita. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mengawali hari ini, mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih ya Tuhan atas pimpinan-Mu. Sepanjang malam kami boleh istirahat, dan pagi hari ini Tuhan masih berikan kesempatan untuk kami ada sampai detik hari ini. Dan sebelum kami melangkahkan kaki kami untuk melakukan setiap tanggung jawab kami sepanjang hari ini, saat ini kami boleh membaca, merenungkan, dan bahkan menggumuli firman-Mu. Biarlah firman ini akan menjadi kekuatan, menjadi penghiburan kami, untuk kami terus melangkah bersama dengan Engkau. Tuhan, banyak sekali rintangan, banyak sekali penderitaan, kesusahan di dalam era pandemi ini, yang seringkali membuat semangat kami patah, membuat semangat kami runtuh. Tetapi firman mengingatkan kami untuk senantiasa tetap menyala di tengah situasi gundah gulana. Ajari kami untuk kami senantiasa mengingat
anugerah untuk mengingat identitas kami di dalam Kristus, dan bahkan untuk mengingat tujuan di dalam setiap penderitaan yang terjadi. Terima kasih Tuhan, saat ini kami akan mengawali hari kami, dan kami menyerahkan segala aktivitas kami dari pagi hari ini bahkan sampai malam nanti ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Allah Tritunggal yang Esa, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.